Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eva Privat kali ini akan menyiapkan salah satu soal untuk TIU ya, untuk jenis soal aritmatika sosial ya. Banyak teman-teman yang punya kemampuan matematik baik namun tidak bisa menerjemahkan soal-soal cerita, utamanya cerita sosial ke dalam bentuk persamaan sehingga menyulitkan dalam menyelesaikan soal-soal yang dimaksud. Sebelum kita masuk kepada soal-soal yang dimaksud, bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel atau video ini, dimohon untuk bisa melakukan subscribe, komen, dan like atau men-share video ini kepada teman-teman yang lain agar lebih banyak teman-teman yang bisa memperoleh manfaat dari video ini. Nah, sekarang kita mengecek untuk soal yang pertama ya. Budi membeli 3 jerigen minyak goreng yang masing-masing 25 liter dengan harga 600.000 gitu ya. Jadi kalau 3 jerigen, ada 3 jerigen di sini disebut ada 3 jerigen masing-masing 25 liter, berarti dikali 25 ya, itu sama dengan ada 75 liter ya. Yang harganya itu adalah untuk total 75 liter itu adalah 600.000 gitu. Menjualnya dengan harapan mendapat laba 5% dari harga beli. Beberapa hari kemudian harga minyak goreng turun dan Budi terpaksa menjual sisa persediaan minyak goreng sebanyak 21 liter dengan harga 7.400 per liter. Berapa persen laba atau mungkin kerugian Budi setelah semua minyak yang habis terjual? Jadi yang perlu diketahui adalah berapa dulu harga per liter yang diberikan gitu ya. Jadi harga per liter tentu saja itu sama dengan 600.000 dibagi dengan 75 tuh ya. Nah, ini mudah kita menghitungnya. Ini kalau kita menghitung ini kan 75 600 kan dibagi dengan 75. Ini kan 600 4 kali 150 ya per 75. Nah, ini 2 berarti 8 gitu ya. Sehingga ini bisa menjadi 8.000 ya. Jadi harganya 8.000 per liter. Nah, sekarang berharap laba 5% ya. 5% itu berapa? Itu artinya 5/100 dikali dengan 8.000 ya. Ini coret sisa 400. Berarti untuk mendapat laba 5%, maka harga jual baru itu adalah 8.400 rupiah ya. Tentu saja kalau teman-teman bisa lebih cepat ya, karena tidak perlu harus menjelaskan gitu ya. Harga jual baru 8.400. Nah, sekarang ternyata tersisa 21 liter dari 75, berarti yang terjual itu adalah terjual 75 ya, tentu saja kurangi 21 dikali dengan 8.400 karena ini berhasil dijual seharga itu gitu ya. 75 kurang 21 itu kan 54 ya. 54 dikali dengan 8.400 ya. Sorry, satu saja nolnya gitu ya. Nah, sekarang ini bisa dihitung juga ya, kali manual saja gitu ya. Nah, kalau sudah kali manual ini kita akan dapat 453.600. Nah, sekarang ada 21 yang harus dijual dengan harga 7.400. Nah, ini kita peroleh 21 kali 74 itu adalah 155.400. Ini kita peroleh, ini kita jumlah. Nah, ini 0 sisa 1 9. Nah, ini 600 ya. Sehingga biaya total ya, harga jual total itu adalah 609.000. Artinya dia punya laba sebesar 9.000 rupiah. Itu berapa persen? Berarti tinggal dibagi dengan 600.000 ya. Dicoret sisa 9/6 ya, atau ini 1,5/100 ya. Ini kan tadi ada 100 nih di sini ya. Berarti ini adalah 1,5% ya laba. Sehingga ini yang benar ada jawaban bagian A itu ya, seperti itu. Mungkin agak panjang kelihatan karena saya harus menjelaskan, tapi kalau dikerja secara sendiri ini bisa lebih cepat sebenarnya ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pak Badu membeli 2 keranjang mangga dan dijual kembali dengan harga 532.000.
Jika mendapat untung 40%, berapa rupiahkah harga pembelian sekeranjang mangga, ya. Jadi kalau lihat ini ada 2 keranjang yang ditanyakan sekeranjang, berarti nanti hasilnya dibagi 2 ya. Nah, karena dia mendapat untung 40%, maka artinya dia sudah 140% ya. 140%. Kalau kita anggap X itu sama dengan 532.000 ya. Sehingga X itu sama dengan, ini kan 140% itu kan sama 1,4 ya. Berarti 532.000 dibagi dengan 1,4 ya. Dalam hal ini kita peroleh, ini kan kalau dibagi 1,4 itu sama dengan 380 ya. 380.000 ya. Nah, ini seakan-akan ada jawabannya bagian D gitu, tapi kita harus teliti bahwa bukan ini yang diminta gitu ya. Bukan ini, yang diminta adalah sekeranjang, berarti yang diminta adalah 1/2 dikali dengan X, berarti 380.000 dibagi 2 itu sama dengan 190.000 ya. Sekali lagi hati-hati ya. Ini adalah jawaban bagian B gitu ya. Selanjutnya, nah ini sebuah perusahaan penyewaan. Nah, tadi tidak ada jawabannya, kita lewati ya. Ini seorang pekerja dibayar 800 rupiah per jam. Dia bekerja dari jam 8, jadi dibayar 800 rupiah per jam ya. Kemudian dia bekerja dari 08.00 sampai 16.00. Itu kalau tidak salah 8 jam jadinya ya. Nah, seperti itu ya. Dia mendapat tambahan sebesar 50% per jam jika bekerja melampaui pukul 16.00 ya. Jadi kalau lembur dia mendapat tambahan 50% per jam. Oke. Jika ia memperoleh 8.000 pada hari itu, jam berapa ya pulang? Oke, nah sekarang adalah kita harus menghitung dulu. Kalau dari jam 8 ya, dia kan bekerja 8 jam ya normalnya ya, berarti 8 kali 800 ya, berarti ini sederhana 6.400 ya. Kemudian hari itu dia mendapat 8.000 rupiah gitu, berarti ada biaya lemburnya ya. Lembur artinya 8.000 dikurangi dengan normalnya, itu dia dapat berarti ada 1.600 ya. Nah sekarang karena kita harus menghitung seberapa lama dia bekerja untuk memperoleh ini gitu ya. Nah itu kan dia dapat 50% per jam tambahan ya, berarti dia dapat gaji 150% ya. Ya seperti itu ya. 150% dari 8.000 dari 800 artinya kan 150% dari biaya gaji normalnya ya. Ini kan sama dengan 1.200 ya. Buat yang ini kan 1,5 kali dengan 800 ya, dapat segini. Nah sekarang 1.600 ini dibahagi dengan 1.200 ya. Inilah berapa jam dia bekerja, ini coret, yang tersisa adalah 16/12. Kita bisa sederhanakan masing-masing dibagi dengan 4 ya. Ini adalah 4/3 ya, atau 1/3 jam ya. Karena jawabannya ini menit, 1/3 jam ini kan 20 menit ya, atau ini 1 jam 20 menit. Artinya dia bekerja 1 jam 20 menit. Artinya dia pulang itu adalah 16.00 tambah 1 20, berarti 17.20 menit ya. Berarti jawaban benar bagian D ya. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, seorang pedagang telur menjual seorang pedagang telur ini juga tidak ada jawabannya tadi. Lanjut saja. Nah ini, tuan kaya membeli 50 ekor sapi senilai 600.000 per ekor ya. Dan 2 bulan kemudian membeli lagi 25 ekor sapi seharga 560.000 per ekor.
Jika tuan kaya menghendaki harga rata-rata sapinya 580 per ekor, berapakah harga per ekor yang harus dibayar untuk membeli 25 ekor sapi tambahan? Jadi ceritanya ini tuan kaya ini membeli 3 kali ya. Yang pertama itu dia membeli dengan 50 ekor ya. Harganya itu 600.000 per ekor. Yang kedua, dia membeli 25 dikali dengan 560.000 ya harganya. Nah, sekarang yang terakhir dia membeli lagi 25 ekor, tapi nggak tahu berapa harga sapinya gitu. Sebut saja harga sapinya S ya. Tapi harapannya dia mau harga rata-ratanya, kalau rata-rata itu kan dibagi dengan jumlah ya. Jumlah total keseluruhan yang dibeli berarti 50 tambah 25 tambah 25. Dia berharap rata-ratanya adalah 580.000. Nah, pertanyaannya, berapa ini S? Ini yang ditanyakan. Ya. Nah, ini mudah gitu ya, karena persoalan matematiknya sudah ada gitu. Ya, sudah ada semua gitu. Hanya tinggal mencari S, hanya tinggal menyelesaikan persamaannya saja ya. Nah, selanjutnya ini kan angkanya besar-besar semua gitu ya. Angkanya besar-besar semua sehingga kalau kita lihat ini kan semua ada 4 angka 0 di belakangnya gitu ya. Sehingga kita bisa menyederhanakan sebenarnya. Jadi ini 4 angka 0 kita coret, ini juga 4 angka 0 kita coret, ini juga 4 angka 0 kita coret gitu. Tapi dengan catatan bahwa nanti kalau ketemu S-nya kita harus tambahkan 4 angka 0 itu ya, seperti itu. Nah, ini bisa kita selesaikan. Kalau kita selesaikan ini kan menjadi 50 dikali dengan 60 berarti 3.000 ya. 3.000 tambah 25 kali 56 itu 25 kali 56 itu bisa dihitung sendiri dengan mudah. Itu menghasilkan 1.400 ya. Tambah yang terakhir ini 25 kali S, itu saya tulis saja 25S ya. Ini sama dengan, ini kan di bawah ini 100 ini ya. Berarti ini 5.800 ya. Ini tambah ini adalah 4.400 tambah 25S sama dengan 5.800, sehingga sisanya 25S itu adalah 5.800 dikurangi dengan 4.400 ya. Ini kita peroleh 1.400 gitu ya, 25S, sehingga sama dengan 1.400 per 25 ya. Ini juga kita peroleh 56 gitu ya. Tapi jangan lupa tadi kita menghilangkan 04 di atas ya, sehingga kita tambah 1, 2, 3, 4. Jadi jawaban yang benar adalah 560